Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasongko Dwi Putra Arianta dengan NIM 002 dari Praktikan Geotek Blok 1 angkatan 2021. Di sini saya akan memperagakan cara menggunakan aplikasi Base 2, yaitu dengan pertama kita diberi soal Excel. Ya, saya kan blok Senin, jadi saya mendapatkan soal Senin. Dengan kita melakukan percobaan menggunakan aplikasi Base untuk melakukan dengan 3 kondisi, yaitu kondisi normal sesuai soal, kondisi setelah ditambahkan tunnel di lereng, dan kondisi tunnel yang telah diberi support atau bolt. Di sini ada koordinat material 1 dan material 2, ada material 1 dan material 2. Ya, langsung saja kita buka aplikasi Base 2. Tampilannya seperti ini. Lalu kita buka file, kita klik new, kita klik boundary, lalu add external. Nah, jika sudah seperti ini, sudah ada kursor plusnya ini, kita klik kanan di layar, lalu koordinat table. Nah, ini kan berarti koordinat tabelnya sesuai yang di soal. Kita copy, paste di sini. Oke. Nah, muncul nih lerengnya. Lerengnya masih kosong seperti ini ya, karena masih step pertama. Lalu klik boundaries lagi nih. Setelah itu add material. Lalu klik kanan di layar, koordinat table lagi. Kita masukin koordinat materialnya. Yang kedua, paste. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, klik kanan dan nah, muncul 2 garis hijau seperti ini. Kita kan bisa menandai bahwa material yang ada di garis hijau ini merupakan material kedua, dan material yang luas ini merupakan material ke-1. Jadi kita mempunyai 2 material sesuai yang ada di soal. Lalu cara kita menginput atau memasukkan si material ini ke dalam lereng ini, caranya adalah kita mau masukin material 1 dulu nih. Klik kanan pada material, properties, lalu rename dulu. Ini kita material 1. Lalu kita masukin di sini untuk initial ininya, field stress and body force, lalu unit weight-nya. Lalu elastic type-nya kita isotropic, unit weight-nya sesuai soal. Di sini soal material pertama itu 0,0187 Newton meter per meter kubik. Untuk modulus Young-nya kita ganti ke 6540, dan Rayson positionnya 0,33. Lalu failure creation-nya kita pilih yang generalized Hawk-Brown. Kita open JSI kalkulator, lalu kita masukkan intake UCS-nya sesuai soal. Material 1 tadi 40. Lalu untuk geological strength index-nya kita masukkan 55. Intake rock constantnya kita masukkan 9, dan disturbance factornya kita masukkan 0,7. Jika sudah sesuai soal, ini jangan lupa di uncheck ya. Setelah itu kita oke. Ini jangan lupa kita ubah ke plastik ya. Kita oke. Jadi di bagian garis hijau ini kita klik kanan, lalu kita assign material, kita masukin material 2. Nah, jadi biar kita ketahuan tuh, ini material 2, ini material 1. Lalu kita akan memberi material kedua pada garis hijau ini, klik kanan, lalu assign material properties. Di sini kita rename material kedua, lalu kita masukkan ininya, field stress and body force, isotropic. Lalu untuk unit weight-nya material 2 itu 0,0296. Untuk modulus Young-nya
dia 12120. Untuk Poisson rasionya dia 0,28. Ininya Generalized Brown, tipenya plastik. Kita open GSI kalkulator. Oh titik ya, jangan lupa ini titik ya, ini bukan koma ya, titik. Di sini untuk komanya jadi titik ya. Nah, bisa ICS nya kita ganti 37, GSI nya kita ganti 64, kita ganti 9, 0,7. Ini di uncheck. Oke. Baik, jadi setelah kita memasukkan semua material 1 dan 2, kita masuk ke mesh, lalu ke mesh setup. Ini silang aja. Nah, di sini kita ganti ke uniform, elemen type-nya yang 6 node triangles. Kalau udah di oke aja, lalu kita ke mesh lagi, ke discrete and mesh. Nah, muncul nih segitiga merah di pinggir-pinggiran dari si lereng. Kita ingin menghilangkan segitiga merah-merah di pinggir ini, karena bagian permukaan bidang lereng ini itu merupakan bagian bebas. Jadi kalau bidang permukaannya akan dihilangkan, maka dia akan bergerak secara massal atau akan mengalami pergerakan secara massal, sehingga segitiga merah yang di pinggir ini harus dihapus. Caranya itu dengan di placement, lalu di free, kita blok aja ini yang mau dihapus, enter. Terus kita di placement lagi, free, macam ini, enter. Di placement lagi, free, macam ini, enter. Placement lagi, free, macam ini, enter. Dah, udah kabus semua. Lanjut ke loading, lalu pencet fill stress. Kita pilih tipenya gravity, lalu untuk use actual ground surface nya kita centang, lalu di OK. Nah, selanjutnya pencet menu analisis, lalu project setting. Kita setting untuk stress analisisnya itu max number maximum or iteration nya kita ubah ke 100, lalu kita strength reduction nya kita ubah ini di checklist, lalu di OK. Tujuan dari si strength reduction ini dicentang agar kita bisa baca nilai faktor keamanannya, di OK. Kalau udah kita analisis, lalu ke compute. Ini kita save dulu. Misal kita save di sini tugas base video, asik. Nah, save aja, ya silang aja, kita tunggu. Nah, jika tadi loadingnya sudah selesai, ini prosesnya cukup lama ya, sekitar 5 menit kalau di laptop saya. Kita pencet analisis, lalu kita interpretasi, kita silang aja. Nah, muncul laman seperti ini, interpret. Nah, seperti ini. Di sini ada keterangan critical SRF, ini kayak faktor keamanan ya. Jadi dia 7,14, masih tinggi ya. Jadi masih rawan. Lalu kita pencet di sini, ubah ke total displacement. Total displacement. Nah, seperti ini. Lalu kita lihat untuk display dari si lereng ini, jika kita ubah-ubah sesuai 3 kondisi tadi, dengan kita pencet ini, display deformation contour. Nah, ini kondisi kontur saat dia itu mengalami keruntuhan ya. Ini lereng rawan, jika kita pencet, nah dia akan runtuh seperti ini ya, pergerakan dari lerengnya jika terjadi keruntuhan. Lalu jika kita pencet display deformation contour, nah akan ada arah panah merah ini, dia menunjukkan bahwa ini adalah pergerakan massa batuannya. Jika terjadi keruntuhan lereng, maka arah batuannya akan ke sini nih.
sesuai arah panah merah. Jika kita udah selesai ngecek, lalu kita balik ke page 2. Caranya dengan seperti ini. Tinggal kita ubah ke menu aja di toolbar. Selanjutnya kita akan membuat kondisi pada nomor 2 dan 3 sesuai di soal tadi, yaitu membuat tunnel di bawah permukaan lereng. Caranya dengan klik boundary, lalu add material. Jika muncul seperti ini, yang akan ke reset. Kita klik OK aja karena tadi kita udah simpan. Lalu kita klik kanan, terus kita pencet circle, lalu kita pilih center and radius itu 1,5. Oke. Nah, misalkan saya memilih tangan di sini nih, kita klik kiri, lalu klik kanan, kita assign material, lalu escape fit sampai untuk terpotong ya. Lalu jika semua sudah berwarna putih seperti ini, kita pencet support, lalu add bold pattern, lalu kita OK. Kita zoom bisa nih. Kita klik kiri, lalu kita klik kanan, kita ubah ke flip angel, kita buka setengah lingkaran seperti ini. Jika sudah, kita klik kanan. Nah, modul seperti ini nih, sudah guys panelnya. Kalau udah seperti ini, kita cek mesh, lalu mesh setup, kita pilih uniform 6 nodes, kita OK. Mesh lagi kayak tadi, discrete and mesh, lalu kita pencet support, add liner, support, add liner, terus kita OK. Maksudnya untuk menghapus garis yang setengah lingkaran tadi, dengan cara kita klik pada garis-garis hijau yang ada di sini sampai setengah lingkaran. Baik, cukup segini dihapusnya sampai setengah lingkaran. Kita klik kanan, down selection. Nah, muncul garis biru seperti ini nih. Kalau udah, kita dianalis, lalu kita project setting, kita ke strength reduction, di setting seperti tadi, kita centang, kita stress analisisnya, kita lihat kita ini di 100, udah, kita OK. Jika sudah, kita analisis, kita compute, kita save lagi seperti tadi, analysis, compute. Ini kita silang aja, kita tunggu lagi nih guys. Nah, jika kita sudah menunggu tadi sekitar 5 menit ya, tergantung laptop masing-masing, pencet analisis, lalu interpret. Nah, ini masih loading ya, tampilannya berubah seperti ini. Jika kita ingin mengecek lagi, kalau yang tadi critical SRF nya kan tadi masih 7, sekian, sekarang sudah 6,95. Artinya setelah kita memasang tunnel di lereng, itu menyebabkan semakin berkurangnya faktor keamanan atau CSR F ini, maka akan mengurangi kerawanan dari si faktor keamanan atau menjadi kategori aman dan stabil. Ya, kita akan ngecek menggunakan display deformation contour. Nah, dia akan seperti ini. Dan jika cek dengan display deformation vector, arah pergerakan jika dia ke sini. Sekian. Oh maaf, tadi ini diubah ke total displacement. Nah, seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.